Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip umum dari toksikologi. Akan kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai efek toksik, faktor pemodifikasi efek toksik. Untuk efek toksik antar individu itu tentunya akan bervariasi responnya ya. Itu didasarkan karena sifat organ sasaran dan mekanisme kerja dari efek-efek toksik dan respon dari individu itu akan berbeda. Nah, efek toksik ini terjadi karena adanya interaksi biokimiawi antara toksikan dan dengan struktur reseptor tertentu di dalam tubuh. Ini efek toksik itu tergantung dari bagaimana spektrum dari efek toksik, kemudian organ sasaran, mekanisme kerjanya, dan juga reseptor yang ada di dalam tubuh. Coba kita lihat spektrum dari efek toksik. Spektrumnya itu ada yang efeknya lokal, ya bagian tertentu saja, ataupun sistemik secara keseluruhan. Efeknya ada yang berpulih dan nirpulih, artinya dapat sembuh kembali setelah terpapar zat toksik ataupun tidak dapat, jadi menyebabkan keracunan yang sifatnya permanen ya. Efeknya segera atau tertunda, artinya apakah setelah terpapar zat beracun efeknya itu akan segera terlihat atau tertunda baru setelah terpapar sekian lama gitu ya baru terlihat gitu. Kemudian efek morfologis, fungsional dan juga biokimiawi, ini saya rasa sudah jelas. Kemudian reaksi alergi, apakah reaksi idiosinkrasi yang akan ditimbulkan. Selanjutnya respon bertingkat ataupun respon kuantal. Ini penjelasannya yang lebih rinci. Jadi untuk efek lokal, ini beberapa bahan kimia dapat menyebabkan cedera pada tempat bahan itu bersentuhan dengan tubuh, misalnya ya saluran cerna atau bahan korosif, misalnya kita tertempel pada suatu zat yang dapat menimbulkan zat toksik, kulit kita akan nempel gitu terhadap zat toksik, akhirnya kulit kita akan mengalami iritasi. Nah itu kan lokal, hanya bagian kulit itu saja yang akan mengalami reaksi toksisitas gitu. Atau serta atau iritasi gas atau uap pada saluran nafas, misalnya menghirup suatu zat toksik kemudian saluran nafas kita mengalami peradangan gitu misalnya ya. Jadi hanya bagian saluran pernafasan saja, sifatnya tidak secara keseluruhan atau sistemik. Ini dapat disebabkan oleh senyawa yang kausatik. Ya, ini adalah efek sistemik, jadi terjadi hanya setelah toksikan diserap dan tersebar ke bagian lain dalam tubuh. Jadi zat beracun itu juga mengalami proses absorpsi, distribusi, dan sebagainya. Ketika zat beracun masuk ke dalam tubuh, itu akan diserap. Setelah diserap, maka akan tersebar ke bagian lain tubuh. Nah, untuk efek sistemik ini umumnya, toksikan hanya mempengaruhi satu atau beberapa organ saja. Itu adalah organ sasaran dari zat beracun tersebut. Misalnya, metil merkuri ya, ini organ sasarannya adalah sistem saraf pusat, jadi langsung menyerang bagian SSP. Tetapi kadar metil merkuri di hati dan ginjal itu jauh lebih tinggi. Nah, cuma karena organ sasarannya itu SSP, maka efek toksik itu lebih besar pengaruhnya terhadap sistem saraf pusat. Nah, ini efek berpulih, disebut juga efek berpulih jika setelah terpapar efek toksik ada reaksi dan itu dapat kembali sembuh dengan mudah gitu ya. Efek toksikan dapat berpulih bila tubuh terpajan pada kadar yang rendah atau waktunya singkat. Ini yang nirpulih atau irreversible, ini akan menetap justru bertambah parah setelah pejanan toksik dihentikan, karena sudah terlanjur menumpuk di dalam tubuh. Contohnya karsinoma, mutasi, kerukan saraf, dan sirosis hati. Efek nirpulih ini dapat dihasilkan pada pejanan dengan kadar yang lebih tinggi atau waktu yang lebih lama. Itu kalau yang tadi pulih itu waktunya singkat, terus terpaparnya kadarnya itu sedikit. Kalau yang nirpulih itu konsentrasinya lebih tinggi dan waktunya lebih lama. Selanjutnya efek segera dan tertunda. Segera itu satu kali pejanan langsung ada efeknya, seperti keracunan sianida ya, kayak kasus Mirna kemarin yang rame di TV beberapa tahun yang lalu ya.
Kemudian efek tertunda timbul beberapa waktu setelah pejanan. Ini sifatnya karsinogenik, contohnya ya misalnya benzopiren. Efek morfologis ini kaitannya dengan perubahan bentuk luar dan mikroskopik pada morfologi jaringan. Jadi kalau dilihat di secara mikroskopik ada perubahan struktur jaringan akibat dari efek toksik ini. Misalnya nekrosis dan neoplasia. Ini sifatnya yaitu nirpuli dan berbahaya. Jadi sulit untuk pulih kembali ke kondisi yang normal. Selanjutnya efek fungsional, ini perubahannya berpulih pada fungsi organ sasaran ya, jadi bisa sembuh dan kembali ke kondisi yang normal. Nah, uji fungsional sangat berharga untuk memantau lanjutnya efek toksik pada organ sasaran dalam penelitian jangka panjang pada hewan dan manusia. Jadi tetap harus dilakukan uji lebih lanjut untuk mengetahui efeknya pada jangka waktu yang lebih panjang gitu. Selanjutnya efek biokimiawi, ini semua efek toksik ini berkaitan dengan perubahan biokimiawi tentunya ya. Pada uji toksisitas rutin yang dimaksud dengan efek biokimiawi umumnya adalah efek toksik yang tidak menyebabkan perubahan morfologis. Contohnya, penghambatan enzim kolinesterase setelah pejanan insektisida, organofosfat, dan karbamat. Selanjutnya reaksi alergi atau reaksi hipersensitivitas atau sensitasi. Ini dapat disebabkan oleh sensitasi sebelumnya oleh toksikan atau bahan yang mirip secara kimiawi. Bahan kimia tersebut akan bergabung dengan protein endogen membentuk antigen yang akan merangsang pembentukan antibodi. Nah, ini pejanan berikutnya menghasilkan interaksi ya antara antigen antibodi berupa reaksi alergi. Selanjutnya ada reaksi idiosinkrasi, ini merupakan efek abnormal dan terjadi secara individu atau familial. Obat dapat memberikan efek yang secara kualitatif total berlainan dengan efek normalnya. Contohnya beberapa pasien menunjukkan reaksi otot yang berkepanjangan dan apneu setelah diberikan suksinilkolin dosis lazim. Pasien ini kekurangan kolinesterase dalam serum, normalnya segera merusak pelumas otot. Itu contohnya ya, idiosinkrasi. Ya, selanjutnya respon bertingkat dan kuantal. Untuk respon bertingkat ini pengaruh terhadap berat badan, konsumsi makanan, dan penghambatan enzim. Untuk respon kuantal ini mortalitas dan pembentukan tumor. Organ sasaran ya. Organ sasaran ini mekanisme paling mungkin terjadi bagaimana suatu toksikan mempengaruhi organ tertentu di dalam tubuh. Itu pada umumnya karena lebih pekanya suatu organ. Jadi organ tertentu itu lebih peka terhadap suatu zat toksik tertentu. Jadi itu yang merespon nantinya ketika tubuh mengalami reaksi toksisitas. Atau lebih tingginya kadar bahan kimia atau metabolitnya di organ sasaran tersebut, makanya organ tersebut lebih memberikan reaksi efek toksik. Kadar lebih tinggi dapat meningkat pada berbagai keadaan ya. Kepekaan organ juga berpengaruh seperti neuron, saraf, dan otot jantung itu sangat bergantung pada ATP yang dihasilkan oleh oksidasi mitokondria. Jadi jaringan ini sangat peka ya terhadap kekurangan oksigen yang timbul karena gangguan sistem pembuluh darah atau hemoglobin. Misalnya nih keracunan karbon monoksida ya. Jadi maksudnya ketika seseorang mengalami keracunan karbon monoksida itu bagian yang paling merespon itu, yang paling peka itu adalah bagian saraf dan otot jantung. Karena jaringan ini tuh sangat peka jika mengalami kekurangan oksigen. Jadi ketika seseorang itu mengalami keracunan karbon monoksida itu akan menyebabkan kekurangan oksigen, dan neuron dan otot jantunglah itu yang sangat peka merespon terhadap kekurangan oksigen tersebut. Ya, kenapa bisa menyebabkan kekurangan oksigen? Karena keracunan karbon monoksida ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pembuluh darah, sehingga hemoglobinnya juga akan terganggu kadarnya. Selanjutnya sel-sel yang membelah cepat seperti sel-sel di sumsum tulang belakang dan mukosa usus ini sangat peka terhadap suatu perubahan dan mengalami yang mempengaruhi pembelahan sel. Penyebaran.
Saluran nafas dan kulit itu merupakan organ sasaran bagi toksikan yang berasal dari industri dan lingkungan karena disinilah terjadinya penyerapan. Contohnya, zat toksiknya ada bisklorometil ether, ini dapat menyebabkan tumor pada saluran nafas dan jika terhirup. Gitu. Jadi kan saluran nafas, kulit itu organ sasaran yang gampang menyebabkan penyebaran gitu. Selanjutnya ada metil merkuri, ini bersifat lipofilik sehingga dapat melintasi sawar darah otak dan menyebabkan pengaruh racunnya di sistem saraf. Untuk senyawa merkuri anorganik ini tidak dapat menembus sawar darah otak sehingga tidak bersifat toksik terhadap sistem saraf, tapi pada sistem-sistem yang lainnya. Nah, radiasi juga dapat merusak DNA dan menyebabkan tumor. Nah, ini sinar UV ya, ini mempunyai kekuatan penetrasi yang kecil dan hanya dapat menyebabkan tumor pada kulit. Gitu. Jadi ya tergantung dari sifat dari zat toksiknya itu seperti apa dan organ yang sebagai target sasarannya itu bagaimana. Untuk mekanisme kerja, klasifikasi mekanisme kerja ini berdasarkan sifat kimia berbagai molekul sasaran, ya, contohnya protein, bagaimana kadar koenzimnya, lipid, asam-asam nukleat, dan sebagainya. Nah, ini protein ya. Bagaimana sih pengaruhnya protein terhadap efek toksik? Coba kita lihat dari strukturalnya. Misalnya protein membran plasma dan membran organel. Ini contohnya heksa dan silika. Ini dapat menyebabkan kerusakan semacam ini, itu menyebabkan terganggunya struktur maupun fungsi membran tersebut. Nah, kalau enzim ini dapat dihambat oleh zat kimia yang disintesis oleh toksikan. Misalnya asam fluoroasetat dan turunannya. Dalam siklus asam sitrat, asam fluoroasetat mengalami metabolisme seperti asam asetat, tetapi yang dibentuk bukannya asam sitrat maupun fluoroasetat ya. Jadi ini dapat mempengaruhi produksi energi pada metabolisme berikutnya. Ini yang sifatnya sebagai pembawa, misalnya hemoglobin. Itu dapat dipengaruhi oleh toksikan melalui pengikatan yang kompetitif. Contohnya yang tadi karbon monoksida ya. Ini dapat mengikat hemoglobin di tempat oksigen biasanya terikat sehingga kadar oksigennya itu dapat berkurang. Nah, karena afinitasnya terhadap hemoglobin lebih besar, karbon monoksida ini membuat hemoglobin tidak aktif dan menimbulkan gejala-gejala kekurangan oksigen. Tadi organ sasaran yang paling berpengaruh itu ada di jaringan jantung dan juga saraf. Koenzim. Nah, kalau koenzim ini berperan penting dalam fungsi enzim yang normal. Kadarnya dalam tubuh itu dapat berkurang karena sintesisnya dihambat oleh toksikan. Contohnya, piritiamin ini dapat menghambat tiamin kinase yang berfungsi sebagai pembentukan koenzim tiamin pirofosfat. Selanjutnya ada lipid. Nah, kerusakan membran sel dapat terjadi setelah pejanan berbagai toksikan. Contohnya penggunaan anestetik umum ether dan halotan ini dapat menumpuk di membran sel dan mengganggu transport oksigen dan glukosa ke dalam sel. Selanjutnya asam nukleat, ini ikatan kovalen antara toksikan dan DNA serta RNA yang sedang bereplikasi ini dapat mengakibatkan kerusakan yang parah seperti kanker, mutasi dan juga teratogenesis. Toksikan semacam ini dapat juga memperlihatkan efek imunosupresan. Jadi sistem imunnya itu ditekan ya. Selanjutnya antimetabolit seperti aminopterin dan metotreksat ini mungkin masuk ke dalam DNA dan RNA dan mengganggu proses replikasi. Jadi kalau pengaruh asam nukleat ini pengaruhnya itu ketika efek toksik masuk itu langsung mempengaruhi DNA, RNA gitu. Nah, bagaimana sih peran dari reseptor ya? Peran dari reseptor ini fungsinya sebagai tempat sistem biologi yang dapat mengenali berbagai zat yang mempunyai sifat kimia khusus dan setelah berikatan dengan senyawa tertentu. Ini adalah suatu tempat dimulainya efek biologi tertentu. Nah, saya lanjutkan dengan faktor pemodifikasi efek toksik, ada faktor penjamu, faktor lingkungan, dan juga interaksi kimia.
Faktor penjamu itu ada spesies, ya, strain dan juga individu, bagaimana seks atau jenis kelaminnya, apakah perempuan atau laki-laki, itu berpengaruh pada status hormonalnya atau pada wanita dalam keadaan hamil atau tidak. Kemudian usia, status gizi bagaimana, dan juga keadaan penyakit lain. Ya, marilah kita bahas dulu mengenai spesies, strain, individu. Jadi efek toksik antara spesies yang satu dengan spesies yang lain itu jelas berbeda. Tadi contohnya pestisida ini lebih toksik bagi hama daripada bagi manusia dan mamalia lain. Cuma kalau manusia ketika menggunakan pestisida APD-nya itu kurang baik untuk melindungi diri dari pengguna, itu juga lama-lama bisa terpapar. Cuma mungkin efeknya tidak sesegera pada mamalia gitu ya. Selanjutnya mengenai faktor jenis kelamin. Ini contohnya pada tikus itu banyak jenis barbiturat yang menginduksi tidur lebih lama pada hewan betina daripada hewan jantan. Jadi penggunaan barbiturat ya, jika diujikan pada tikus jantan dan betina itu waktu tidur tikus betina itu dapat lebih panjang dibandingkan dengan tikus yang jantan. Atau ini contohnya kloroform. Ini lebih bersifat nefrotoksik pada mencit jantan, tapi tidak pada betina gitu. Jadi ini ada pengaruhnya, ada kaitannya dengan produksi hormon berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya faktor usia ini juga berpengaruh. Toksikan tertentu lebih banyak diserap oleh usia muda. Misalnya anak kecil itu dapat menyerap timbal 4-5 kali lebih banyak daripada usia dewasa. Karena kan kalau anak kecil itu cenderung belum bisa memilih mana yang boleh misalnya dimasukkan ke mulut atau yang boleh dipegang atau gimana. Jadi itu cenderung terpapar zat toksik itu lebih sering dibandingkan dengan yang manusia, dibandingkan dengan usia dewasa gitu. Atau hewan ya, dengan manusia ini manusia yang telah tua atau dewasa ini juga lebih rentan terhadap zat kimia tertentu. Mekanisme yang mungkin karena berkurangnya detoksifikasi, karena kan adanya fungsi penurunan fungsi organ-organ tubuh ya, fungsi hatinya menurun, fungsi jantungnya menurun ya, sehingga ketika terpapar zat toksik itu lebih cenderung beresiko dibandingkan dengan usia dewasa. Status gizi ya. Biotransformasi utama dari toksikan itu dikatalis oleh sistem oksidase, fungsi campuran atau mikrosom. Misalnya kekurangan vitamin A ini dapat meningkatkan sistem pernafasan terhadap karsinogen. Ini penyakit juga mempengaruhi efek toksik ya, seperti penyakit hati, ginjal, jantung, dan saluran pernafasan itu dapat mempengaruhi efek toksik. Misalnya pada pasien asma, ini dapat membuat penderitanya jauh lebih rentan terhadap cemaran udara seperti SO2 gitu. Jadi ketika terpapar SO2 itu pasien orang dengan yang memiliki riwayat asma itu lebih rentan, lebih sensitif gitu. Nah, ini faktor lingkungan juga mempengaruhi efek toksik, ada faktor fisik, ada faktor sosial. Untuk faktor fisik contohnya ada perubahan suhu, tekanan barometrik, dan juga iradiasi. Untuk perubahan suhu misalnya colchicine dan digitalis, ini obat jantung ya, contohnya digitalis, ini lebih bersifat toksik pada tikus daripada pada katak. Tetapi toksisitasnya terhadap katak itu lebih meningkat bila suhu lingkungannya itu dinaikkan. Ya, jadi gitu. Walaupun tadinya pada katak itu tidak ada reaksi toksik, tapi ketika suhu lingkungannya naik, justru katak itu menerima efek toksik yang lebih kuat dibandingkan dengan tikus. Selanjutnya tekanan barometrik. Di tempat yang lebih tinggi ya tekanannya, itu toksisitas digitalis yang tadi obat jantung itu berkurang, sementara toksisitas amfetamin itu dapat bertambah gitu. Jelas ya, jadi ini juga berpengaruh tekanan barometrik. Selanjutnya iradiasi. Ini iradiasi seluruh tubuh itu meningkatkan toksisitas perangsangan SSP, tetapi menurunkan toksisitas depresannya gitu. Selanjutnya ada faktor sosial.
Lingkungan, kalau ini hewan ya, jadi lingkungan kandang dan berbagai jenis faktor sosial itu mempengaruhi toksisitas berbagai zat kimia. Penanganan hewannya juga, bagaimana jenis sangkarnya, jenis alasnya, semua merupakan faktor yang penting. Oleh karena itu, jika nanti ada yang ingin melakukan pengujian menggunakan hewan uji, itu perlu diperhatikan faktor sosialnya ya, bagaimana bagaimana kondisi kandangnya, bagaimana cara penanganan hewannya, pemberian makannya, itu harus dipengaruhi karena akan mempengaruhi efek dari pengujian yang akan dilakukan, reaksinya akan berpengaruh gitu. Selanjutnya ada interaksi kimia ya. Interaksi kimia ini terjadi lewat berbagai jenis mekanisme. Misalnya senyawa nitrit dan amin tertentu itu dapat bereaksi dalam lambung, membentuk nitrosamin yang umumnya bersifat karsinogenik yang kuat sifatnya sehingga toksisitasnya dapat semakin meningkat. Nah, ini suatu jenis interaksi yang penting melibatkan pengikatan zat kimia dengan reseptor yang khusus. Antagonis menghambat kerja suatu agonis, misalnya neurotransmitter atau hormon ini dengan mencegah pengikatan agonis reseptor. Untuk jenis ikatan penting lainnya adalah akibat berubahnya biotransformasi dari kimia oleh kerja zat kimia lain, atau penginduksi dapat menurunkan toksisitas zat kimia lain dengan mempercepat detoksikasinya. Misalnya nih ada pemberian fenobarbital sebelumnya, ini dapat memperpendek waktu tidur yang diinduksi oleh heksobarbital dan paralisis yang disebabkan oleh zoxazolamin. Gitu. Jadi maksudnya begini, ketika pemberian fenobarbital itu tuh bagi seseorang yang sedang menggunakan secara bersamaan heksobarbital, itu waktu tidurnya akibat dari penggunaan heksobarbital ini dapat lebih pendek gitu, memperpendek waktu tidur dan juga menyebabkan paralisis jika digunakan bersamaan dengan zoxazolamin. Nah, sekian penjelasan dari pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.